Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan sahabatku semua? Saya berharap kawan sahabatku semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Kali ini kawan-kawan, Agus Video Channel hadir kembali dengan topik video yaitu masalah pekerjaan elektrikal, dan kali ini lebih fokus masalah perencanaan power source dan tentu saja ada kaitannya dengan panel kontrol listrik yang ada di pekerjaan EPC project di salah satu BUMN Kota Bontang, Kalimantan Timur. Lalu apa itu yang dimaksud dengan power source? Power source adalah disebut juga sumber tenaga, dan jenis yang paling umum adalah power atau fisik atau daya fisika adalah tingkat melakukan pekerjaan setara dengan jumlah energi yang dikonsumsi per satuan waktu. Sedangkan lainnya adalah electric power atau daya listrik adalah tingkat di mana energi listrik ditransfer oleh sirkuit listrik, biasanya diproduksi oleh generator listrik atau baterai. Selain itu kawan-kawan, power source atau sumber daya juga dapat merujuk ke source of primer energy atau sumber energi primer adalah bentuk energi yang ditemukan di alam yang belum mengalami proses konversi atau transformasi apapun. Ada juga energi carrier atau pembawa energi, yaitu energi sekunder atau suatu zat atau fenomena yang mengandung energi yang nantinya dapat diubah menjadi bentuk lain, seperti kerja mekanis atau panas atau untuk mengoperasikan proses kimia atau fisika. Ada juga fuel atau bahan bakar adalah bahan yang menyimpan energi potensial dalam bentuk yang praktis dapat dilepaskan dan digunakan untuk bekerja. Demikian kawan-kawan sedikit uraian masalah konten ini, dan untuk lainnya bisa disaksikan di isi video selanjutnya. Mudah-mudahan hal ini berguna bagi yang mengemari pekerjaan listrik, khususnya panel listrik dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Video Channel dan Timbuk Borneo, Kalimantan Timur. Kawan sahabatku semua, sekarang saya sampaikan yaitu meeting koordinasi dengan pokok bahasan untuk EPC project di salah satu BUMN Kota Bontang, yaitu desain ulang perubahan power source yang dilakukan antara engineer elektrik Timbuk Borneo dengan engineer elektrik owner dengan agenda yaitu pengambilan power dari drawer existing untuk pompa dan joki pump. Kemudian ada penambahan interstrip antara panel LCP atau local control panel dengan power 6,9 kV untuk motor main fire pump. Dilanjutkan yaitu penurunan tegangan oleh trafo dari 525 V/380 volt untuk power lighting, kemudian UPS dan kontrol valve. Demikian kan kawan diinformasikan masalah agenda meeting, dan rencana akan ditinjau langsung ke lokasi kerja. Kawan-kawan, sekarang Timbuk Borneo sedang inspek masalah panel kontrol listrik. Panel listrik adalah sebuah alat atau perangkat yang fungsinya adalah membagi, menyalurkan, dan kemudian mendistribusikan energi listrik dari sumbernya. Sedangkan panel kontrol listrik merupakan tempat terpasangnya alat-alat listrik, contohnya seperti MCB, thermal relay, pellet lamp, PLC, kontaktor, dan lain sebagainya. Supaya bisa digunakan, panel-panel ini harus dirangkai sedemikian rupa agar dapat mengalirkan arus listrik. Adapun fungsi panel kontrol listrik adalah menempatkan komponen listrik sebagai pendukung dari mesin-mesin listrik agar bisa beroperasi sebagaimana mestinya sesuai prinsip kerja kelistrikan, mengamankan komponen listrik supaya terlindungi dari hal-hal apapun yang bisa mempengaruhinya, kemudian menata rangkaian atau komponen listrik agar terlihat aman dan rapi.
Adapun jenis panel kontrol listrik menurut penggunaannya, Main Distribution Panel atau disingkat MDP merupakan panel listrik yang berfungsi untuk membagi dan menerima suplai listrik dari LV-MDP lalu mensuplai ke panel listrik selanjutnya. LV-MDP adalah induk kendali listrik yang biasanya ada di bangunan, perkantoran, apartemen, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian ada Sub Distribution Panel atau disingkat SDP merupakan salah satu jenis panel listrik yang memanfaatkan Molded Case Circuit Breaker atau MCCB untuk mengalir listrik yang berasal dari panel LV-MDP. Molded Case Circuit Breaker sendiri merupakan salah satu komponen sistem electrical yang fungsinya adalah mengamankan dan memutuskan arus saat terjadi arus pendek atau konsleting atau kelebihan beban atau overload yang bisa menyebabkan kerusakan pada motor listrik dan kebakaran akibat percikan bunga api. Selanjutnya adalah panel synchronizing, juga memiliki sebutan lain yaitu panel synchron genset. Kegunaan panel ini adalah menggabungkan dua atau lebih sumber listrik untuk memperoleh kapasitas listrik yang lebih besar. Panel synchronizing bisa dioperasikan secara manual atau otomatis, terdiri atas dua atau lebih genset dengan kapasitas yang berbeda-beda dan menerima beban secara bersamaan. Selanjutnya lagi adalah panel LV-SDP dan LV-MDP. LV-SDP atau Low Voltage Sub Distribution Panel adalah panel yang berfungsi untuk mendistribusikan daya ke berbagai alat elektronika lainnya, sedangkan LV-SDP atau Low Voltage Main Distribution Panel fungsinya adalah memeriksa daya dan transformator lalu mendistribusikannya ke genset LV-SDP. Ada juga namanya panel level control. Panel ini memiliki sebutan lain yaitu water level control atau WLC yang pengoperasiannya memanfaatkan energi listrik sebagai listrik untuk memompa air. Hal ini dikarenakan panel satu ini banyak digunakan pada industri pompa air dan industri rumah tangga lainnya. Ada juga bernama panel kapasitor bank. Panel kontrol listrik yang satu ini dihubungkan atau wiring secara paralel atau seri antara power bank satu dengan power bank lainnya untuk mengejar kVAR. Jika menggunakan panel ini ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah dapat menurunkan ampere dengan beban motor, menghilangkan daya induktif pada motor, sekaligus bisa menghemat pemakaian listrik. Dilanjut lagi adalah panel genset AMF ATS. Sesuai dengan namanya, panel kelistrikan yang satu ini ada pada sebuah genset. Singkatan dari AMF adalah Automatic Main Failure, sedangkan ATS adalah Automatic Transfer Switch. Fungsi AMF yaitu menghidupkan genset secara otomatis jika terjadi pemadaman listrik dari PLN, sedangkan fungsi ATS adalah menutup aliran listrik dari PLN dan membuka suplai listrik secara otomatis. Berikutnya adalah panel Change Over Switch. Panel Change Over Switch atau panel COS berfungsi untuk menyambung dan memutus aliran listrik langsung dari sumbernya. Adapun berbagai komponen utama yang ada di panel listrik adalah MCCB, kemudian busbar. Busbar adalah plat yang terbuat dari bahan kuningan sebagai terminal konekan kabel arus pembagi. Komponen inilah yang membagi aliran dari sumber listrik menuju titik-titik yang membutuhkan konsumsi listrik. Ada juga magnetic kontraktor. Komponen satu ini bisa memutuskan dan menghubungkan suatu aliran listrik 3 fase. Agar bisa bekerja secara maksimal, magnetic kontraktor dibagi dengan koil yang ada di sebelahnya. Ada juga MCB atau disingkat Miniature Circuit Breaker adalah komponen yang fungsinya untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik satu fase.
MCB akan memutus aliran listrik secara otomatis apabila terjadi konslet pada jalur instalasi listrik atau jika pemakaian listrik melebihi batas MCB tersebut. Ada juga yang namanya pilot lamp. Pilot lamp adalah lampu indikasi yang berfungsi sebagai penanda adanya aliran listrik pada panel kontrol listrik tersebut. Biasanya pilot lamp ini dihubungkan dengan incoming aliran listrik pertama masuk pada panel dengan fuse untuk mencegah konsleting listrik. Yang lainnya juga ada namanya ampere meter, merupakan sebuah alat ukur dari pemakaian yang digunakan pada panel listrik tersebut dan ditandai dengan satuan ampere. Yang kemudian ada lagi adalah namanya voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur besaran tegangan pada panel listrik tersebut, ditandai dengan satuan volt dan biasanya untuk satu fase memiliki tegangan 220 volt sampai 240 volt. Selain komponen-komponen itu, masih banyak lagi komponen lainnya, diantaranya yaitu frekuensi meter, selector switch, voltmeter, emergency stop, dan lain sebagainya. Atas berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan syukur alhamdulillah, akhirnya video meeting koordinasi dan peninjauan langsung ke lokasi kerja, yaitu untuk salah satu sub bidang pekerjaan electrical berupa redesign untuk power source dari beberapa jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan sipil, mechanical, instrumen, serta commissioning nantinya untuk EPC project ini yang berlokasi di salah satu perusahaan BUMN di Kota Buntang, Kalimantan Timur, selesai tim berguna lakukan, dengan hasil bahwa redesign tersebut dinyatakan bisa diterima oleh owner dan siap untuk dilakukan eksekusinya. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak sebagai bentuk teamwork yang solid. Harapannya video sederhana ini bisa dijadikan bahan referensi untuk kawan sahabatku semua yang menyenangi pekerjaan EPC, walaupun saya akui ini masih jauh dari sempurna, itu pasti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel dan tim Borneo, Kalimantan Timur.